Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang kekhalifahan Islam pasca Khulafaur Rasyidin dan masuknya Islam di Indonesia. Setelah pasca Khulafaur Rasyidin, Islam dipimpin oleh beberapa khalifah. Ada beberapa kekhalifahan yang terkenal, yaitu yang pertama ada Khalifah Bani Umayyah dan juga Khalifah Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang menerapkan sistem pemerintahan secara turun-temurun. Dinasti ini berdiri pada tahun 661 Masehi. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Syam. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah demi menjaga persatuan umat Islam, Muawiyah resmi menjadi khalifah dan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Dari sinilah dimulai perkembangan besar kekhalifahan Bani Umayyah yang berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke 3 benua. Kemudian latar belakang berdirinya Bani Umayyah itu tidak dapat dipisahkan dari konflik politik yang terjadi setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah memuncak dalam Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Perang tersebut diakhiri dengan tahkim, tetapi hasilnya menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Setelah Ali wafat pada tahun 661 Masehi, Hasan bin Ali memilih menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah agar tidak terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Peristiwa ini dikenal sebagai Amul Jamaah karena umat Islam kembali berada di bawah satu kepemimpinan. Khalifah penting di Bani Umayyah yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah melalui revolusi Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abu Al-Abbas As-Saffah yang merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Bani Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahnya ke Baghdad, yaitu di Irak. Selama lebih dari 5 abad, kekhalifahan ini berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan terbesar di dunia Islam. Oleh karena itu, masa Abbasiyah sering disebut sebagai masa kemasan atau Golden Age peradaban Islam. Latar belakang berdirinya yaitu Bani Abbasiyah diawali oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Banyak kelompok terutama kaum Mawali merasa diperlakukan tidak adil karena dibedakan dengan bangsa Arab. Selain itu sering terjadi konflik politik dan perebutan kekuasaan di dalam keluarga Bani Umayyah sehingga pemerintahan menjadi lemah. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib untuk membangun gerakan perlawanan. Gerakan ini memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat hingga akhirnya berhasil mengalahkan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Khalifah-khalifah penting pada masa Bani Abbasiyah yaitu Abu Al-Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Harun Al-Rasyid, dan yang terakhir Al-Ma'mun. Kemudian masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Islam masuk ke Nusantara melalui proses yang berlangsung secara damai sejak sekitar abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia berbeda dengan beberapa wilayah lain karena tidak dilakukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui perdagangan, pendidikan, perkawinan, seni budaya, dan dakwah para ulama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.